nyala aja, nggak bunyi. Tapi di rumah sendirian bunyi, masih bunyi. Waduh, ini mau lip sync nih kayaknya burungnya kan. Waduh, mau lip sync. Ya udah, saya telaten nih tetap. Itu burung dari awal awal sampai ke apa namanya tren-trenan dia bunyi, nggak bunyi, nyela doang. Saya telaten nih terus itu, cabut pisah, cabut pisah. Burung itu makin kuat dobelannya. Itu udah telur ketiga. Udah dibuang telur ketiga, dobelannya makin kuat. Ya udah. Saya apa namanya? Saya telatenin terus dari pertama saya cabut itu dari jam berapa, jam 9 pagi sampai jam 12. Saya cabut itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 gitu, terus saya cabut itu kan. Udah mulai kuat dobelannya, saya tambah itu cabutnya itu, berarti dari jam 9 pagi sampai jam 3 udah kuat dobelannya kan. Nah, tapi udah gitu, udah seperti udah mulai kuat dobelannya, udah dari jam 9 sampai jam 3 tuh ya banyak bunyinya, dobelannya banyak keluarnya. Ya udah, sekarang mulai saya apa namanya di lapangan itu masih nyela-nyela doang. Ya udah, jadi pikiran saya begini aja lah. Coba saya jauhin dulu betinanya, masih jauhin itu seperti apa. Jadi saat malam itu dia habis azan maghrib itu jam 6.15, jam 6.15 habis azan maghrib, habis sholat maghrib, saya mandiin burung itu, saya mandiin bebes, ya bareng lah rendeng-rendeng. Saya belajari rendeng karena burung itu nggak pernah direndeng. Nggak pernah direndeng. Saya pertama yang saya proses rendeng itu nggak jadi-jadi, jadi udah lama nggak pernah direndeng. Pokoknya saya rendeng lagi. Nah, saya rendeng, udah mulai saya temuin lagi kawan-kawannya, betina ada, baby ada, jantan ada, pokoknya saya campur lah malam doang. Kenapa malam? Karena apa? Karena malam ini kalau betina ini kan kalau kita rendeng siang ini emosinya kan naik dia. Naik itu ya udah ngoeknya besar ya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau saya itu kalau misalnya proses itu kan mau 90%. Mau cut. Aku mau jalan-jalan sama kakak, sama bukan yang anak aja. Nggak bisa kok 90%. Nah, udah jadi. Nah, kan udah saya coba rendeng burung itu malam, karena kan kalau kita rendeng siang itu kan emosi betina itu kan kalau kita campur tiba-tiba kita pindahin itu kan emosinya naik. Bila emosinya naik, jadi dia nguak-nguak. Karena apa posisinya? Burung ini udah 70%. Saya masih ngomong 70% itu, dia dobelan dia udah kuat, kata orang udah konslet. Cuma saya masih 70%, karena apa? Burung belum jalan di gantangan. Kita ngomong nggak usah umur 90%, tapi burung belum jalan di gantangan itu masih jauh. Nah, udah baru 70%, makanya saya rendengnya belajar malam. Kenapa? Posisi lagi birahi burung lagi stabil. Ya stabilnya ya di antara titik rendah, di titik rendah lah birahi burung. Saya rendeng burung itu mandi. Kalau Sabianto nih mandinya cuma sebotol manual, nggak sampai 4 liter, nggak, sebotol manual. Pokoknya satu botol tuh habis, satu botol manual. Saya rendeng tiap hari, saya telatenin dari jam 6 itu sampai jam 12 malam. Pokoknya hitungannya dari jam 7 lah, jam 7 habis maghrib itu sampai jam 12 malam. Itu saya pisah sama
betinanya. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 itulah yang disatuin sama betinanya. Jadi burung itu memang posisinya kalau saya lihat nggak ngawin. Kenapa? Dari jam 12 malam sampai jam 6 itu posisi burung pasti istirahat. Saya taruh di lampu, nggak ada lampu, posisinya nggak ada lampu itu. Di ruangan itu nggak ada lampu, nanti bisa masuk ke dalam ruangannya. Jadi kan bisa biar nggak bohong-bohong ya kan. Jadi posisinya nggak ada lampu jam 2, pokoknya dari jam 8 malam sampai jam 6 itu, jam 7 itu memang nggak ada cahaya itu posisinya. Di ruangan dia tuh, ruangan khususnya. Dia sendirian itu. Nah, saya telatenin itu. Jadi waktu dia jam 6 sampai jam 12 sampai jam 6 itu disatuin. Besok pagi itu saya bangun kira-kira jam setengah 8. Ya jujur aja ya, bangunnya setengah 8. Setengah 8 saya cabut saya cabut dari betinanya, saya petal itu dari jam setengah 8 sampai jam ya kembali lagi hitungannya dari jam setengah 8 sampai jam 12 malam itu saya petal. Pokoknya dia sendirian itu posisinya. Saya masih kekeh sama burung jantan ini, saya buat gacorin saya sendiriin. Udah mulai kuat dobelannya dari pagi itu. Pertama awal sih masih bertahap sih, namanya proses, proses itu kan nggak langsung dari A langsung ke Z kan, nggak, dari A B C, dan udah mulai proses dia dobelannya dari A B C D, A B C sampai Z. Itu udah mulai kuat dari jam 8 itu sampai sore itu udah mulai kuat. Saya bingung nih burungnya apa nggak makan ya, tak bilang, karena bunyi terus, ya bunyi memang dobelan. Saya belum berani ngomong konslet ya kan, karena apa, posisinya burung belum jalan lapangan. Kita ngomong konslet kok burung belum jalan lapangan, itu bukan konslet, jujur aja. Kalau di rumah itu ya ada makanya konslet di rumah. Kalau saya kan burung selama, kalau prinsip kita beda-beda nih, maaf ya kalau senior mungkin bertentangan, maaf. Prinsip kita beda-beda. Saya kalau burung belum jalan di lapangan itu saya belum bilang konslet. Burung konslet itu burung yang maksimal jalan di lapangan, itu baru namanya konslet, ya kan? Ya udah, ini kayaknya dalam hati doang, tapi saya nggak ucap. Ini kayaknya udah konslet, cuma nggak berani ngomong kan? Karena itulah prinsip saya itu. Kalau belum jalan lapangan ya berarti belum konslet. Saya di lapangan di sini kan posisi PPKM itu stop gantangan. Saya trenannya banyak, full gantangan itu, campur betina, ada factor semua. Saya itu kan posisi lip sync yang awalnya itu. Nah, saya yang keempat kali burung itu bunyi. Waduh, saya merinding itu walau udah bunyi. Dia duduk nyela bunyi. Disitulah. Itu kan ada postingan saya. Mulai sekarang burung ini udah konslet. Walaupun saya belum jalan, belum gantang di event, maksudnya event lat beran, pokoknya event yang bertiket lah. Tapi saya tahu burung itu karena full gantangan burung itu bunyi. Nggak ngaruh, pokoknya bunyi loh dari awal sampai akhir itu burung bunyi. Ya udah, saya nyatain itu burung konslet. Saya mainlah minggu ke airan. Hari minggunya Jumat di tren, minggunya saya main ke airan. Ya itu posisi hujan lebat, saya gantung bunyi burung itu. Dia rame, full gantangan ya, nggak full lah, pokoknya losnya dapat lah ya, 32 28 ya kan. Bunyi dapat juara berapa awalnya, juara 2 dia dapat. Saya main lagi, dia dapat juara 1. Nah di situ kan burung udah maksimal tuh kerjanya. Saya main lagi minggu kedua, burung stabil kerjanya. Ya stabil ya, burung digantung bunyi. Nah di situ dapat 1. Nah sekarang ini kan kelanjutannya nih, burung saya tetap rawatannya ya nggak ada rawatan khusus. Yang penting burung, kalau saya kayak Sabianto nih, burung udah konslet tapi dia udah ibaratnya udah ya bunyi terus ya, seperti ini terus dari pagi sampai sore seperti ini terus. Jadi kalau burungnya seperti ini, burung itu harus disuapin jagung 7 butir malam. Nah burung saya nggak mau disuapin jagung, gimana caranya? Ajari. Burung itu dimandiin dulu semi basah, disuapin jagung.
ajari terus, disuapin terus, nggak mau tetap disuapin terus. Jadi ngajarin kebiasaan, ngajarin ibaratnya kalau kita, hati kita sama burung itu kita nyatu, dia paham lovebird ini loh, ini lovebird loh, burung pintar. Dia paham, oh aku bisa diginiin, ya dicuilin dulu, dibuka isinya dagingnya aja, di daging jagungnya aja dicuilin. Nah, saya suapin 7 butir sama kayak pasai. Pokoknya kalau udah gacor gitu, udah maksimal dia hariannya, saya suapin 7 butir. Yang sekarang ini perawatan burung konslet, ya kan? Ini kita sekarang larinya ke perawatan burung konslet karena dari 0 sampai ini kan udah saya jelasin tuh. Pokoknya nggak usah ada pantangan burung konslet nih, mau betina, mau baby di rumah itu satu rumah. Yang penting jangan diliatin, suaranya nggak masalah, itu nggak masalah. Ya nyatanya ini konslet. Ini nyata loh, maksudnya bukan aku sombong, maksudnya ngasih ibaratnya motivasi buat kalian loh. Jadi nggak usah kalian buang. Boleh juga burung yang 4 menit betina, kalian udah suka jantan, kalian buang burung 4 menit, itu sayang, maksud kan gitu.